Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini khatib ingin menyampaikan khutbah dengan tema amalan-amalan utama orang beriman. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya, lambung tubuh mereka jauh dari tempat tidur untuk sholat malam, seraya berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut akan siksanya dan penuh harap akan rahmatnya. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Surah As-Sajdah ayat 16. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat tersebut merupakan salah satu di antara ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan terkait amalan-amalan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang beriman, yang tentunya kebiasaan-kebiasaan ataupun amalan-amalan tersebut jika secara kontinu dilakukan tentunya akan mengundang keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya berdasarkan ayat tersebut ada 3 amalan utama yang semestinya kita lakukan terus-menerus, baik itu di bulan suci Ramadan yang sebelumnya sudah kita lakukan ataupun pasca Ramadan pada bulan-bulan berikutnya yang sekarang ini kita berada di bulan Syawal. Dan amalan-amalan ini sangat relevan untuk selalu kita lakukan dalam rangka mengundang kemuliaan ataupun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun 3 amalan tersebut adalah yang pertama, melaksanakan qiyamul lail. Di dalam ayat tersebut dengan kiasan menjauhkan lambung dan badan dari tempat tidur, yang artinya mengurangi tidur malam. Bukan berarti tidak tidur sama sekali, tetapi memberikan porsi waktu untuk bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti melaksanakan sholat tahajud ataupun sholat sunnah yang lainnya, dan tentunya dengan mengharap keridhaan, dilakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah menyebutkan, wa fil laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Artinya, pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Surah Al-Isra ayat 79. Artinya kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kemuliaan-kemuliaan yang lain, tentunya amalan ini sangat utama untuk dilakukan. Dan dalam hadis Nabi SAW disebutkan, ya ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makan kepada orang yang kelaparan, sambunglah silaturahim, sholatlah di waktu malam ketika orang-orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
Artinya di antara jalan-jalan menuju pintu surga untuk masuk ke dalam surga dengan selamat dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kebiasaan yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan salat malam, dengan melaksanakan qiyamul lail, salat tahajud ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Dan tentunya kebiasaan melaksanakan qiyamul lail ini sudah biasa kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Maka kebiasaan baik tersebut hendaknya terus dilakukan, jangan ditinggalkan, jangan sampai diabaikan, karena sudah dilatih selama 1 bulan penuh untuk bangun malam, setidaknya sebelum sahur kita menyempatkan diri melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun amalan utama yang kedua adalah memperbanyak doa. Berdoa adalah ibadah utama. Ad-du'a wal ibadah, ataupun disebutkan yang lain ad-du'a huwa mukhul ibadah. Sebagian menyebutkan ad-du'a ruhul ibadah. Doa adalah ibadah itu sendiri. Doa itu adalah otaknya ibadah. Doa itu adalah ruhnya ibadah. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus terus-menerus membiasakan untuk banyak-banyak berdoa. Selain ikhtiar yang kita lakukan dalam berbagai hal dan berbagai masalah dalam kehidupan kita, harus diiringi dengan doa penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa adalah senjata orang-orang beriman. Ad-du'a silahul mu'min. Oleh sebab itu, supaya tidak terputus amalan kita dari pemerhatian Allah Subhanahu wa taala, maka setiap amalan-amalan kita selalu diiringi dengan doa yang penuh dengan tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang mengisyaratkan untuk kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara ayat-ayat yang menceritakan tentang puasa di bulan Ramadan, di dalamnya juga tersisipkan ataupun disebutkan ayat yang menyuruh kita untuk berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Surah Al-Baqarah ayat 186. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dan di dalam hadis Nabi SAW disebutkan, salah satun la turatu da'watuhum al-imamul adil was-shaimu hatta yuftir wa da'watul mazlum. Ada 3 golongan yang tidak akan tertolak doanya. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua adalah doa orang yang berpuasa sampai berbuka. Dan yang ketiga adalah doa orang yang terzalimi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun yang ketiga, amalan utama bagi orang yang beriman adalah dengan memperbanyak sedekah dan infak. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Infak ataupun sedekah adalah amalan yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Nabi termasuk contoh yang paling utama untuk kita tiru, sebagaimana yang beliau contohkan, selalu memberikan kepada maslahat kepada fisabilillah dari harta yang dimilikinya, yang seharusnya baginda Nabi SAW adalah orang yang kaya, namun hartanya selalu diberikan kepada orang-orang yang memerlukan, diberikan untuk kegunaan-kegunaan yang bermanfaat fisabilillah. Dan kita kalau misalnya mengaku sebagai pengikut baginda Nabi SAW, harusnya menjadi umat yang gemar memberikan infak, karena sejatinya orang beriman itu adalah orang-orang yang memiliki izzah, orang-orang yang memiliki kebiasaan memberi. Dan itulah di dalam Al-Quran yang diajarkan, orang-orang beriman adalah mampu memberikan sebagian harta yang dimilikinya, baik dalam kondisi yang lapang ataupun dalam kondisi sempit, karena pahala berinfak sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang menyebutkan keutamaan berinfak, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji atau benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji.
Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Dan tentunya di antara amalan-amalan yang menjadi cita-cita orang-orang yang sudah meninggal dunia itu ingin kembali hidup di dunia untuk melakukan amal-amal soleh, dan ibadah yang dipilih untuk dilakukan adalah dengan berinfak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan infak ataupun sedekah itu ada dua. Yang wajib namanya zakat, kemudian yang sunnah hukumnya yang biasa kita kenali sebagai sedekah ataupun infak. Maka mari kita sama-sama biasakan melaksanakan sedekah yang wajib, zakat ataupun infak sedekah, karena itu akan mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan, innas shadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u mitatassu. Artinya, sesungguhnya sedekah itu memadamkan murka Allah dan menolak dari kematian yang buruk ataupun su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama membiasakan amalan-amalan utama ini dalam rangka meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di akhirat kelak kita sama-sama dimasukkan ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alaz zalimin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin a'da'aka a'da'adin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Gaza birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum nasran qariba ya zal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana sirarana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.